躲开！还是肉身8重境界而已。你，很好。师傅，混元霹雳掌，八荒天印。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 41 sampai 45. Di bagian sebelumnya, di dalam restoran Yuxian, sempat terjadi pertikaian kecil antara rombongan Mu Yun dan keluarga Shao. Pertikaian itu berhasil membuat Mu Yun mempermalukan Shao Ming dengan cara memerasnya untuk memberikan sebuah kompensasi 1000 batu roh kepada dirinya. Setelah itu, Mu Yun pun mulai pulang ke kediaman keluarga Mu. Di sana ia mendapati kalau ayahnya sedang sakit karena terkena racun yang secara diam-diam diberikan oleh Mu Fengxiang dan Mu Fengyuan. Lantas, Mu Yun pun bergegas meminta bantuan kepada Miao Jing untuk menyuling sebuah pil. Hingga padanya, Mu Liang Chen pun berhasil kembali pulih dari penyakitnya. Di lain hari, Mu Yun terlihat sedang bepergian ke Gua Fengling dan keluarga Xin atas perintah dari ayahnya. Di tengah perjalanan, Mu Yun itu sempat secara diam-diam melarikan diri dan pergi sendirian ke arah Gua Fengling. Scene berlanjut, di dekat Gua Fengling, Mu Yun dan Mo Yang tampak sedang menunggu orang dari Sekte Shengdan keluar dari sana. Hingga sewaktu orang-orang dari Sekte Shengdan mulai berkeluaran, Mu Yun pun memutuskan untuk masuk ke Gua Fengling demi mendapatkan rumput roh angin. 你想趁火打劫啊？那我们不就白等啊？风铃草没算，也应该解除了。我们，Sampai di dalam sana, mereka berdua menjadi sangat terkejut saat melihat sebuah mayat yang bergeletak dan dipenuhi oleh cacing hitam. Melihat cacing-cacing itu, Mu Yun berpikir kalau cacing hitam itu kemungkinan sedang mencari makanan dan cara melahap mayat manusia. Setelah itu, Mu Yun dan Mo Yang pun mulai menunjukkan perjalanannya untuk masuk lebih dalam. 是一名灵鞘救我，然后不要乱走。 Tak lama berjalan, tiba-tiba saja Mu Yun terhenti karena mendengar sesuatu yang aneh yang ada di depannya. Selama beberapa saat, secara tiba-tiba mereka mulai diserang oleh kawanan mayat darah, sehingga Mu Yun pun langsung menghajar kawanan mayat darah itu. 躲开！ Meskipun sudah dihajar oleh Mu Yun, kawanan zombie darah itu masih tetap bisa kembali bangkit untuk menyerang. Mu Yun memberitahu bahwa kawanan zombie darah itu dihasilkan oleh sebuah teknik jahat dengan cara menyerap darah manusia dan menghabisinya lalu mengendalikan mayat dari manusia tersebut. Walaupun zombie darah tidak mudah dimusnahkan, tapi kekuatan para zombie darah itu tak sekuat seperti seorang manusia. Setelah itu, salah satu dari zombie darah kembali bangkit dan menyerang, sehingga Mo Yang pun langsung menahan serangan itu dengan pedangnya. Pada saat yang bersamaan, Mo Yang menjadi sangat terkejut karena Mu Yun mendadak pergi meninggalkan dirinya. Sambil berjalan santai, Mu Yun mengatakan kalau Mo Yang harus dapat menahan kawanan mayat darah itu sebagai bahan latihannya sampai dirinya kembali menghampirinya lagi. Sebab Mu Yun akan mencoba mencari seseorang yang mengendalikan mayat darah tersebut. Lantas, Mo Yang yang hanya sendirian saja mau tak mau harus berhadapan dengan kawanan mayat darah itu. Di sisi lain, Mu Yun menjadi sangat terkejut ketika ia melihat seseorang yang bernama Lucian, yang mana dia itu sedang melakukan sebuah teknik untuk membangkitkan mayat darah. Lantas, Mu Yun pun mencoba untuk menghentikannya dengan melemparkan sebuah pisau kecil. Melihat pakaian dari Lucian, Mu Yun berpikir kalau pakaian Lucian berasal dari istana darah bayangan. Mendengar ucapan dari Mu Yun, Lucian sempat merasa kaget karena dia mengetahui tentang istana darah bayangan. Pasalnya, istana darah bayangan telah dimusnahkan pada 5000 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah tidak ada lagi istana darah bayangan. Yang ada hanyalah sekte darah bayangan saja. Tak hanya mengetahui nama istana darah bayangan saja, Mu Yun juga mengetahui kalau istana darah bayangan diisi oleh praktisi-praktisi di ranah 10 dewa. Lucian kembali dikejutkan dengan pengetahuan dari Mu Yun. Lucian juga mengatakan kalau pengetahuan Mu Yun jauh lebih baik daripada alkimia yang sebelumnya berkunjung ke Gua Fengling. Tanpa rasa takut sedikit pun, Mu Yun mengeluarkan pedangnya dan langsung melepaskan serangan. Mu Yun tampak sangat terkejut karena serangannya hanya membuat Lucian mengalami luka ringan. Pasalnya, serangan Mu Yun mampu memotong telapak tangan prajurit biasa. Lucian mengaku sangat tak menyangka kalau kota kecil seperti kota Beiyun memiliki pedang yang sangat kuat seperti milik Mu Yun. Kemudian Mu Yun langsung melepaskan serangan pedang bayangan. Akan tetapi, serangan itu berhasil ditahan oleh Lucian.
Tak berhenti sampai di situ, Muyun kembali menyerangnya hingga membuat tangan kirinya terpotong. 还是肉身八重境界而。Meskipun tangan kirinya terputus, Lusan menjelaskan bahwa yang baru saja diri lakukan adalah metode inkarnasi tubuh dari Sekte Darah Bayangan. Setelah itu, Lusan langsung memberikan serangan balasan. Untung saja, Muyun sempat menahannya dengan segel surgawi. Lantas, Muyun pun dengan cepat melepaskan serangan pedang angin yang membuat Lusan tak dapat bergerak. 混蛋，你个混蛋！ 骂那么大声干嘛？ Untuk mencegah dirinya dihabisi oleh Muyun, Lusan memberitahu bahwa di dalam tubuhnya ada sebuah harta karun Gua Fengling. Ia menjelaskan kalau sebenarnya dia sebelumnya secara tidak sengaja menemukan Gua Fengling. Oleh karena itulah, ia mencoba memanfaatkan Gua Fengling agar dapat memancing orang-orang di kota Baiyun, dengan tujuan untuk memunikan mayat darah. Pada saat yang bersamaan, Muyun menemukan sebuah harta karun berupa kalung kecil dari dalam tubuh Lusan. Lusan memberitahu kalau harta itu ia dapatkan dari dalam gua. Namun ia sama sekali tidak tahu harta apakah ini. Setelah itu, Muyun pun langsung menunjukkan kepada Lusan mengenai harta karun yang ternyata merupakan sebuah tungku. Tak hanya memeras harta karun yang didapatkan oleh Lusan saja, Muyun juga mencoba memeras rumput roh angin kepadanya. Karena takut dihabisi oleh Muyun, Lusan pun terpaksa memberikan satu-satunya rumput roh angin yang ia dapatkan dari dalam gua. 这风岭洞内原本有 我炼制血石毁了大半，还有点用处。 Lusan mengatakan bahwa sebagian besar rumput roh angin yang ada di dalam Gua Fengling telah rusak gara-gara mayat darah yang dia murnikan. Tak berselang lama, tiba-tiba saja muncul sebuah serangan yang membuat Lusan tewas seketika. Menyadari ada orang lain di dalam gua, Muyun pun mulai cemas dengan Moyang, dan ia pun bergegas untuk mendatanginya. Usut punya usut, serangan sebelumnya yang mengenai Lusan berasal dari temannya sendiri yang bernama Feichi, yang mana dia itu mencoba menyelamatkan Lucian dari Muyun. Feichi kemudian memberitahu bahwa pemimpin mereka memerintahkan mereka berdua untuk lebih dalam menyelidiki Gua Fengling, karena pemimpin mereka memiliki sebuah rencana yang besar. 只是件宝贝，回去为何就这么愚蠢？若不是我将他引出去的话，远远不止一次。我们 Di sisi yang berbeda, terlihat Moyang masih saja berhadapan dengan kawanan mayat darah, hingga membuatnya sangat kewalahan. Di tengah-tengah pertarungan itu, Moyang sempat lengah dan hampir terkena serangan karena ia memikirkan Muyun yang tak kunjung kembali dalam waktu yang lama. Untung saja Muyun datang tepat waktu dan sempat untuk menyelamatkan Moyang dari mayat darah itu. Muyun mengaku sangat tersanjung dengan Moyang yang masih sempat-sempatnya memikirkan keadaan dirinya di situasi yang berbahaya. Karena Moyang sangat tulus kepada Muyun, dia pun memutuskan untuk menunjukkan dan mengajari Moyang sebuah teknik niat pedang. Muyun memberitahu bahwa pada awalnya ia hanya bisa memahami sebagian kecil dari niat pedang. Hingga pada akhirnya ia bisa mencapai kesempurnaan dengan cara membuat pedang miliknya mengikuti niat dari dirinya. 就再教你一些真本事。最终由剑离心出。 Tak jauh dari sana, tampak Lucian dan Feichi sedang mengintai Muyun dan Moyang, yang mana mereka itu sedang menghadapi para mayat darah. Lucian merasa takjub dengan kemampuan dari Muyun sebagai seorang praktisi muda yang memiliki tubuh fisik tingkat 8. Selain itu, dia juga ahli dalam alkimia dan juga memahami niat pedang. Karena kemampuan Muyun yang tidak main-main, Lucian berencana akan melaporkannya kepada pemimpinnya, supaya bisa terus mengawasi gerak-gerik dari Muyun. Singkat waktu, Muyun dan Moyang pun akhirnya berhasil mengalahkan kawanan mayat darah dan keluar dari Gua Fengling. Baru saja keluar dari Gua Fengling, mereka langsung disambut oleh Soyu, Xiaoming, dan yang lainnya. Usut punya usut, sebenarnya Soyu telah mengetahui kalau Muyun akan pergi ke Gua Fengling untuk mencari rumput roh angin. Kemudian rekan dari Soyu yang bernama Tisanhu pun langsung meminta Muyun untuk menyerahkan rumput roh angin kepadanya. 你可真是好不要脸！你也不用藏了，出来吧。 是吧？我也不为难你。 Tanpa rasa ragu, Muyun kemudian secara terang-terangan menunjukkan rumput roh angin kepada mereka. Bahkan Muyun juga belak-belakan mengatakan kalau dirinya bisa membuat 10 pil pengling dengan memanfaatkan rumput roh angin. Namun dia tidak akan memberikannya kepada rombongan Soyu. Tak terima dengan ucapan dari Muyun, Tisanhu dan penuh emosi mulai mengeluarkan kekuatannya demi menyerang Muyun. Menurut Soyu, tinju milik Tisanhu telah berada di tingkat ranah Jundan, yang sangat sulit untuk ditahan sekalipun lawannya berada di ranah spiritual. Pada saat yang bersamaan, Muyun bergegas menggunakan segel hidup dan mati yang membuat Tisanhu gagal menyerang Muyun.
Tak menyerah begitu saja, Tisanhu kembali mengumpulkan kekuatan dan langsung menyerang Muyun dengan tinju guntur Huayun. Lantas Muyun pun langsung menggunakan segel surganya yang membuat tinju dari Tisanhu kembali dikalahkan. Shifu, 混元霹雳掌，八方天印。 Bayuda yang melihat pertarungan itu tak menyangka kalau tinju guntur Huayun kebanggaan Tisanhu bisa dikalahkan oleh Muyun. Bahkan Soming pun sampai memuji kekuatan Muyun yang masih berada di ranah Jokhiao tingkat 8. Namun dia itu bisa dengan mudah mengalahkan Tisanhu yang berada di ranah Judan tingkat 10. 还要吗？ 我们几人先联手把他杀了，就不信这小子死到临头。 Pada saat juga, Tang Mingyang menjelaskan rahasia dari Gua Fengling, yang mana pada awalnya orang yang menguasai Gua Fengling ada murid pribadi dari sekte yang sama dengan Tang Mingyang. Diketahui kalau murid pribadi itu melarikan diri dari sektenya selepas mencuri tungku atau pot Fengtian milik sekte. Tungku Fengtian adalah sebuah harta tingkat tinggi yang sering digunakan memurnikan pil tingkat tinggi. Setelah menjelaskan itu, Tang Mingyang merasa sedikit curiga kalau mungkin saja tungku Fengtian berada di tangan Muyun. Karena kecurigaannya itu, Soming, Soyu, Tang Mingyang, dan Bayuda pun secara bersama-sama berniat ingin menangkap Muyun. Melihat pergerakan mereka berempat, alih-alih mengkhawatirkan dirinya, Muyun justru sangat mengkhawatirkan Moyang. 不行逼问，我就但是我可是你的徒弟，我不怕。也不怕丢圣。 Tak bersang lama, datanglah Xing Mangyu yang mencoba untuk menggertak mereka berempat. Pada saat juga, Xing Mangyu merasa sangat kesal dan ulah dari Muyun, yang meninggalkannya secara diam-diam. Tak rasa takut, Tang Mingyang pun mulai mengeluarkan kekuatannya dan bersiap menyerang Muyun dan yang lainnya. 不用这么在吧？ 蛊毒鹰煞掌， 这个唐明阳，居然是 说什么风凉话？ Di waktu yang sama, Tisanhu juga mulai bangkit kembali. Ia mengaku tak terima kalau dirinya dikalahkan oleh Muyun, sehingga ia pun langsung mengumpulkan kekuatannya. Ketika Tang Mingyang melepaskan serangannya ke arah Xing Mangyu pun langsung menggunakan kekuatannya untuk melawan. Hingga hal itu pun membuat Tang Mingyang terkena hawa dingin dan tak dapat menggerakkan tangannya. Soming melihat kejadian itu menjadi sangat terkejut. Ia tak menyangka dengan kekuatan dari Xing Mingyao yang mampu mengalahkan Tang Mingyang hanya dengan satu gerakan saja. Bahkan Soyu yang sok-sokan ingin bergetak Xing Mangyu saja seketika nyalinya menciut hanya karena mendapatkan getakan kecil dari Xing Mangyu. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria di ranah Ling Qiao dan kekuatan tubuhnya yang berada di tingkat pertama Yi Zihong yang bernama Lin Ming. Merasa sedikit terancam, Xing Mangyu pun segera menggunakan keterampilannya yang membuat area di sekitarnya menjadi es. 灵窍进衣橱，就可以为他们撑腰。 秦小姐不用将我们看作敌，过几天结果明了了。10重罢了，伤不了。 Tak rasa ragu, Ling Ming pun dan cepat memulai pergerakannya untuk menyerang Xing Mangyu. Namun belum sempat mendekati Xing Mangyu, Ling Ming sudah merasa kewalahan untuk menahan serangan dari Xing Mangyu. Tak tinggal diam saja, Soming kemudian mencoba melepaskan serangannya ke arah Xing Mangyu. Akan tetapi serangan itu berhasil digagalkan oleh Muyun. 师兄，我们来帮你。男人欺负一个女孩子，被 Merasa tidak mampu mengalahkan Muyun sendirian, Soming pun meminta bantuan kepada Bayude dan Tisanhu. Ia juga berjanji akan memberikan mereka berdua sebuah alat misterius tingkat rendah, selama mereka berdua mampu membantu dirinya dalam menghabisi Muyun. Hadiah yang akan diberikan Soming membuat Bayude menjadi sangat antusias, sehingga ia pun mulai mengeluarkan kristal awan asap untuk menyerang. Selain itu, Tisanhu juga mulai bersiap dengan mengeluarkan senjata pisau darah Changlang miliknya. Setelah itu, Bayude, Tisanhu, dan Soming secara bersama-sama maju dan mulai bersiap untuk menyerang Muyun. Setelah itu, keadaan menjadi semakin ricuh. Mereka semua saling bertarung dan balas-balasan serangan. Terlihat pada saat itu, Muyun sedang menahan serangan dari Soming dan Bayude. Begitu pula dengan Xing Mangyu yang sedang berusaha menahan serangan dari Lin Ming. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja muncul Soyu yang mencoba mencelakai Xing Mangyu dari arah belakang. Melihat hal demikian, Muyun dan sekuat tenaga bergegas menyerang Soyu hingga membuatnya tumbang. Merasa tak sanggup melawannya, Soming, Ling Ming, dan yang lainnya pun mulai memutuskan untuk pergi melarikan diri.
Singkat waktu, Mo Yun akhirnya berhasil pulang ke kota Baiyun. Di sana ia langsung gunakan tungku Feng Tian dan tujuan membuat sebuah pil untuk menyembuhkan si Yongfeng. Di sisi lain, di kediaman keluarga Diao, terlihat pemimpin keluarga Diao, Mo Fengxiang dan Mo Feiyuan sedang kedatangan pemimpin dari keluarga Shao. Pemimpin keluarga Diao mengaku sangat tak menyangka dengan kedatangan pemimpin keluarga Shao yang bernama Song Mingyu. Song Mingyu memberitahu bahwa dia ingin mereka semua untuk menyelidiki Mo Yun, Xing Mangyu, dan ketiga muridnya. Setelah itu, Song Mingyu juga mengatakan kalau dirinya akan membantu keluarga Diao yang sekarang sedang ditekan oleh keluarga Xin dan keluarga Mu. 1品2品的担你们的压力。我们这就去办。 Setelah itu, Song Mingyu memerintahkan kepada para bawahannya agar membawa Song Ming masuk ke dalam. Terlihat pada saat itu, Song Ming tubuhnya telah dipenuhi oleh sebuah luka, karena itu baru saja mendapatkan hukuman dari ayahnya. Song Mingyu kemudian dan tegas mengatakan kalau alasannya menghukum Song Ming adalah karena Song Ming tak mampu mengalahkan Mo Yun. Padahal Song Ming sudah mendapatkan bantuan dari Tisan Hu, Bayude, Ling Ming, dan Zhou Yu. Namun dia itu tetap saja tak bisa menundukkan Mo Yun. Terlebih lagi, kebodohan Song Ming telah mengakibatkan adiknya sendiri yakni Zhou Yu dihabisi oleh Mo Yun. Pada saat yang bersamaan, Song Mingyu mulai menanyakan kepada Lin Ming mengenai tubuh dari Xin Mangyu. Lin Ming pun menjawab kalau tubuh Xin Mangyu bukanlah hanya memiliki yuan sejati saja, tapi juga memiliki kekuatan dari es. Padahal demikian, Song Mingyu mulai berpikir kalau kemungkinan di dalam tubuh Xin Mangyu ada tubuh dari seekor roh binatang suci. Menurutnya, jika Xing Mangyu memang benar memiliki roh binatang suci, maka kekuatannya sudah setara dengan seorang dewa. 秦梦瑶，我真体圣丹宗能够将秦，可以与我圣丹宗。 Di kediaman Xing Ming, tampak Mo Yang, Miao Xianyu, dan Xing Ming sedang merasa kesal dengan ulah keluarga Diao dan Shao. Pasalnya, kedua keluarga itu berhasil membuat tekanan kepada keluarga Mo Yang, Miao Xianyu, dan Xing Ming, yang membuat mereka kesulitan untuk membantu keluarga Mu. Di waktu yang sama, datang Mo Yun dengan sebuah pil yang berguna untuk menyembuhkan si Yongfeng dari penyakit lumpuhnya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.